Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih membahas tentang rounding atau pembulatan. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, untuk hasil pembulatan ke ratusan terdekat adalah angka setelah ratusan menjadi 0, yaitu angka puluhan dan satuannya menjadi 0. Nah, bagaimana dengan angka ratusannya? Ya, Bu Rima ulangi dulu untuk aturannya. Nah, untuk pembulatan ke ratusan terdekat yang nanti kamu lihat adalah angka puluhannya atau angka setelah ratusan, yaitu angka puluhan. Jika angka puluhannya itu 0 sampai 4, maka dibulatkan ke bawah atau angka ratusannya tetap. Tetapi jika angka puluhannya itu 5 sampai 9, maka dibulatkan ke atas atau angka ratusannya ditambah 1. Ya. Bu Rima berikan contoh. Contoh yang pertama, 163. Nah, kita lihat angka puluhannya. Angka kedua dari belakangnya 1, 2, yaitu angka 6. Nah, dilihat angka 6 berarti dibulatkan ke bawah atau ke atas? Ya, dibulatkan ke atas atau angka ratusannya kita tambahkan 1. Sehingga jika dibulatkan akan menjadi 200. Ya, karena angka setelah ratusan itu akan menjadi 0, ya. Contoh yang kedua, 339. Ya, kita lihat angka puluhannya angka berapa? Angka 3, ya. Nah, 3 berarti dibulatkan ke bawah, yaitu angka ratusannya tetap tidak ditambah, ya. Sehingga kalau dibulatkan akan menjadi 300. Contoh yang ketiga, 951. Angka puluhannya adalah angka 5. Nah, angka 5 berarti dibulatkan ke atas. Ya, maka kita tambahkan 1 depannya, sehingga jika dibulatkan akan menjadi 1000. Contoh yang terakhir, angka puluhannya adalah angka 4. Ya. Nah, angka 4 berarti kita bulatkan ke bawah atau angka ratusannya tetap sehingga menjadi 1800. Nah, sekarang anak-anak silakan dibuka halaman 19. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin, ya. Nah, halaman 19, oke, nomor 1. Nah, di sini ada 5 angka. Kita akan letakkan 5 angka ini di garis bilangan di atasnya. Angka pertama 845. Dia di antara 800 dan 900. Terletak di sini, ya. Kemudian 728. Dia terletak antara 700 dan 800. Ya, di situ. Kemudian 950 terletak antara 900 dan 1000. Ya, kemudian 611 terletak di antara 600 dan 700. Situ. Kemudian angka 872 berarti di antara 800 dan 900. Ya. Nah, setelah kita letakkan, kita akan lihat, ya, yang A dulu. 845. Kita lihat angka 845. Dia terletak lebih dekat dengan 800 atau 900. Ya. Nah, 845 letaknya lebih dekat 800 dibandingkan dengan 900. Jadi bisa dituliskan 845 akan menjadi 800 jika dibulatkan ke ratusan terdekat. Oke, sekarang yang B, 950. Ya, dia berada tepat di tengah antara 900 dan 1000. Nah, sesuai aturan, jika puluhannya 5 maka ikut dibulatkan ke atas sehingga lebih dekat dengan 1000 dibandingkan dengan 900, atau bisa dituliskan
950 menjadi 1000 jika dibulatkan ke ratusan terdekat. Oke, yang terakhir 872. Ya, dia lebih dekat 800 atau 900. Lebih dekat dengan 900 dibandingkan 800, sehingga 872 akan menjadi 900 jika dibulatkan ke ratusan terdekat. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 20. Ya, seperti tadi ya. Oke, yuk contohnya 337 itu terletak di antara berapa dan berapa jika kita lihat angka ratusannya. Ya, angka ratusannya 3 ya ini ya. Berarti dia di antara 300 dan 3-nya ditambah 1, 400. Nah, seperti contoh kita akan tuliskan 400 yang A dulu, 412 terletak di antara angka ratusannya berapa? 400 dan ditambah 100, 500. Kemudian yang B 907 terletak di antara ratusannya 9 ya, 900 dan ditambah 100, 1000. Kemudian 1236 angka ratusannya 2 ya, 2. Kemudian ribuannya tetap dan angka setelah ratusannya 0 ya. Di antara 1200 dan kita tambah 100, 1300. Kemudian 7529 di antara 7500 dan 7600. Yang terakhir 9905 terletak di antara 9900 dan 10.000. Oke, silakan dituliskan. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan nomor 3. Ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Bilangan ini kita akan letakkan di garis bilangan. Selanjutnya kita lingkari bilangan yang lebih dekat ya. Ini 450, dia berada di tengah-tengah. Kalau berada di tengah berarti dibulatkan ke atas, dilingkari ya, sehingga 450 dibulatkan menjadi 500. Oke, yang A 330 letaknya di mana? Nah, di situ ya. Nah, 330 itu terletak antara 300 dan 400. Kita tulis dulu. Nah, setelah itu kita lihat dia lebih dekat dengan 300 atau 400. Tentunya dia lebih dekat dengan 300, sehingga bisa dituliskan 330 dibulatkan menjadi 300. Oke, kita lanjut halaman 21. Sama caranya 185 kita letakkan dulu di situ ya. Kemudian dia terletak di antara berapa dan 200. 100. Kemudian dia lebih dekat dengan 200. Jadi bisa dituliskan 185 mendekati 200. Oke, kita lanjutkan yang C 2204 terletak di sini. Kemudian dia terletak di antara 2200 dan 2300. Kemudian 2204 lebih dekat dengan 2200, sehingga bisa kita tuliskan 2204 mendekati 2200. Oke, selanjutnya yang D 1540 terletak di sini. Kemudian dia terletak di antara berapa dan 1600? 1500. Nah, 1540 lebih dekat dengan 1500. Jadi bisa kita tuliskan 1540 mendekati 1500 ya.
Oke, sekarang yang nomor 4. Kita langsung bulatkan ya. Oke, yang A dulu. 309. Kita lihat angka puluhannya 0. Berarti dibulatkan ke bawah, 3-nya tetap ya. Jadi bisa dibulatkan menjadi 300 dan dituliskan 309 mendekati 300. Kemudian yang B, angka puluhannya 1. Berarti dibulatkan ke bawah, berarti 6-nya tetap ya. Jadi 600 dan bisa dituliskan 614 mendekati 600. Yang C, angka puluhannya adalah 9. Berarti dibulatkan ke atas ya. Berarti 9-nya kita tambahkan 1 sehingga dibulatkan menjadi 1000 dan kita tuliskan 993 dibulatkan menjadi 1000. Oke, yang D, angka puluhannya adalah 0, berarti ratusannya tetap ya, sehingga dibulatkan menjadi 5000. Kita tuliskan 5008 dibulatkan menjadi 5000. Oke, yang E, 6801, angka puluhannya adalah 0, berarti dibulatkan ke bawah, 8-nya tetap ya. 6800 bisa kita tuliskan 6801 mendekati 6800. Oke, yang F, puluhannya adalah 1, berarti dibulatkan ke bawah sehingga 7-nya tetap, sehingga dibulatkan menjadi 9700 atau bisa dituliskan 9712 mendekati 9700. Oke, yang terakhir untuk yang nomor 4, angka puluhannya adalah 5, berarti dibulatkan ke atas, ratusannya kita tambahkan 1, sehingga menjadi 8000. Bisa dituliskan 7958 dibulatkan menjadi 8000. Oke, halaman terakhir. Nah, kalian sudah belajar pembulatan ke puluhan terdekat dan ke ratusan terdekat. Untuk yang tabel nomor 5, bilangannya kita bulatkan ke puluhan terdekat dan ratusan terdekat. Ke puluhan terdekat dulu ya. Kalau ke puluhan kita lihat satuannya. Kalau ke ratusan kita lihat puluhannya. Oke, yang A dulu. Satuannya adalah 6. Berarti dibulatkan ke atas sehingga puluhannya ditambah 1. Sehingga dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 100 ya. Kemudian ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya 9, berarti dibulatkan ke atas sehingga angka ratusannya yang di situ kosong ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 100 juga. Kemudian yang B, ke puluhan terdekat dulu kita lihat satuannya 9. 9 berarti dibulatkan ke atas sehingga puluhannya ditambah 1 ya, menjadi 220. Selanjutnya dibulatkan ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya 1, berarti dibulatkan ke bawah, 2-nya tetap ya, sehingga menjadi 200. Selanjutnya yang C, ke puluhan terdekat dulu kita lihat satuannya 4, berarti dibulatkan ke bawah, 9-nya tetap sehingga menjadi 490. Ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya 9, berarti dibulatkan ke atas sehingga ratusannya ditambah 1, bisa dituliskan 500. Kemudian yang D, ke puluhan terdekat kita lihat satuannya 5 berarti dibulatkan ke atas sehingga puluhannya ditambah 1 ya, sehingga menjadi 6150. Selanjutnya ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya 4, berarti dibulatkan ke bawah sehingga ratusannya tetap, sehingga jika dibulatkan menjadi 6100. Oke, kemudian yang E,
ke puluhan terdekat dulu, kita lihat angka satuannya 2. Berarti bulatkan ke bawah, puluhannya tetap sehingga menjadi 8.890. Ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya 9. Berarti dibulatkan ke atas sehingga ratusannya ditambah 1 sehingga menjadi 8.900. Kemudian yang F, ke puluhan terdekat dulu kita lihat satuannya 6. 6 berarti puluhannya ditambah 1 sehingga menjadi 9.960. Selanjutnya ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya 5 berarti ratusannya ditambah 1 sehingga menjadi 10.000. Ya. Oke, sekarang yang nomor terakhir, nomor 6. Ya. Sebuah sekolah, contohnya sebuah sekolah memiliki kira-kira 6.500 murid. Nah, ini adalah hasil pembulatan ke ratusan terdekat, ya. Maka jumlah murid terbesar yang dimiliki sekolah itu adalah 6.549. Ini adalah angka terbesar yang jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 6.500. Sedangkan bilangan jumlah siswa terkecil yang dimiliki sekolah adalah 6.450. Nah, ini adalah bilangan terkecil yang jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 6.500. Oke, kita kerjakan seperti contoh yang A. Sebuah lift membawa kira-kira 900 kg beratnya. Jadi, berat terbesar yang dapat dibawa, ya, jadi kita cari bilangan terbesar yang jika dibulatkan menjadi 900. Berarti 949. Ya, ini adalah bilangan terbesar yang dibulatkan menjadi 900. Kalau ini tambah 1 saja, 950 misalnya, itu kalau dibulatkan ke ratusan terdekat sudah menjadi 1000. Ya. Kemudian bilangan terkecilnya atau berat terkecil yang dapat dibawa adalah 850. Ya. Kalau ini dikurangi 1 saja, itu nanti kalau dibulatkan sudah tidak 900, ya. Oke, yang B. Terdapat kira-kira 1.800 jenis kumbang di dunia. Nah, jumlah kumbang terbanyak adalah, ya, jumlah jenis kumbang terbanyak adalah, nah, kita cari angka terbesar yang pembulatannya menjadi 1.800, berarti 1.849. Sedangkan jumlah terkecil jenis kumbang adalah 1.750. Itu, ya. Oke, yang C. Evi menyetir kira-kira 2.300 km bulan lalu. Nah, ini adalah 2.300 itu hasil pembulatan ratusan terdekat, ya. Nah, jarak terpanjang yang dia tempuh adalah berapa? Bilangan terbesarnya 2.349, sedangkan jarak terpendek atau bilangan terkecilnya adalah 2.250. Ya.
Demikian anak-anak pembahasan kita hari ini ya. Kita belajar sampai ke pembulatan keratusan terdekat ya. Bu Rima harap kalian bisa memahaminya, dan jika kalian belum paham, silakan boleh bertanya ke Bu Rima atau Pak Andre ya. Dan kalian juga bisa melihat ulang video yang telah diberikan. Ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus